mengintercept quick count untuk pemilu legislatif, sehingga akhirnya Partai Gerindra muncul ketiga, dan kemudian PSI dibesar-besarkan, sementara partai yang mendukung Pak Ganjar Mahfud dikecil-kecilkan, PDI Perjuangan dikecil-kecilkan, P3 dikecil-kecilkan, bahkan nanti bisa tercatat ini bahwa pemerintahan rejim saat ini akan menghilangkan sejarah Partai Ka'bah. Perindo dikecil-kecilkan, Hanura dikecil-kecilkan, siapa yang mendukung Ganjar Mahfud dikecil-kecilkan. Nah, memang di sini ada fenomena yang aneh ya, yaitu terkait suara dari Ganjar Pranowo. Ya, kalau kita ketahui hasil real dari KPU, rekapitulasi dari KPU, di situ hasil luar negeri di situ. Ya memang sih, di situ suara Ganjar kalah dengan Pak Prabowo Subianto. Tetapi tidak terpaut jauh. Karena apa? Kalau kita melihat dari suara dari luar negeri, suara Pilpres di luar negeri, di situ akan ada 2 putaran. Ya, karena dari selisih-selisih suara masing-masing capres di situ, selisihnya tidak terlalu banyak sekali. Nah, di sini ada fenomena apa? Yaitu di dalam negeri, suara dari masing-masing capres di sini bahkan juga sangat jauh sekali. Di mana Pak Prabowo Gibran di situ mendapatkan di angka 58%. Di situ Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar di angka 24% dan Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD di angka 16-17%. Jadi sangat jauh tertinggal. Tetapi kalau kita lihat dari suara Pilpres di luar negeri, di situ selisihnya ya sangat bersaing ketat. Walaupun di luar negeri dimenangkan oleh Prabowo dan Gibran, tetapi selisih suara dari masing-masing capres di situ tidak terlalu signifikan. Nah, di sini bahkan juga dikomentari oleh Sekjen PDIP Hasto Kristanto. Menurut saya juga sangat masuk akal lah. Jadi di sini memang perlu adanya investigasi ada apa, yaitu dalam proses Pilpres di dalam negeri. Karena hasil suara dari luar negeri sangat berbeda jauh sekali, dan bahkan di sini bisa dibilang Pak Prabowo dan juga Gibran menang telak, yaitu mendapatkan di angka 58%. Artinya di sini Prabowo Gibran unggul dan memenangi Pilpres 1 putaran. Menurut saya juga sangat-sangat susah sekali ya kalau kita memprediksi dari hasil survei pada waktu lalu sebelum Pilpres. Di situ bahkan hasil survei dari Prabowo Gibran ya hanya beberapa survei saja yang mengatakan Prabowo Gibran di situ di angka 50% ke atas. Tetapi kalau kita lihat dari hasil lembaga survei, di situ bahkan suara Pak Prabowo Gibran masih di bawah 50%. Artinya di situ Pilpres bisa 2 putaran. Tetapi kenyataannya saat ini sangat berbeda sekali. Hasil rekapitulasi dari KPU, quick count, real count dari KPU bahkan juga mengatakan hasil dari suara Prabowo Gibran di angka 58%. Artinya di situ sudah pastilah Prabowo dan Gibran pemenang Pilpres 2024. Nah, di sini memang ada pertanyaan yang cukup mendasar sekali. Kenapa kok bisa berbeda? Yaitu hasil suara Pilpres luar negeri dan juga di dalam negeri. Kalau kita ketahui, memang sih menurut saya yang paling pas slogan dari Anies Baswedan yaitu perubahan. Apalagi kalau kita lihat kondisi perpolitikan saat ini ya, temanya memang perubahan itu sangat pas sekali. Di situ kemungkinan suara dari pendukung Ganjar kemungkinan bisa beralih ke Anies dan juga Pak Prabowo Subianto. Karena Pak Prabowo Subianto dan Gibran di situ mengusung yaitu tema berkelanjutan. Nah, di sini Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD di sini sangat bingung mau program berkelanjutan. Wah, di situ sudah ada Prabowo dan Gibran. Mau mengusung tema perubahan, di situ ada Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar. Kemungkinan di situ sangat bingung sekali. Jadi temanya adalah berkelanjutan dan juga perbaikan. Menurut saya dari tema tersebut sangat membingungkan para pemilih. Bisa jadi seperti itu, dan akhirnya dulu yang memilih Ganjar Pranowo bisa jadi beralih ke Anies dan juga Pak Prabowo Subianto, karena menurut saya sudah jelas lah di situ, yaitu program berkelanjutan dan juga perubahan.
Jadi sangat pas sekali apa yang diusung tema dari Anies Baswedan, perubahan. Kalau kita melihat kondisi perpolitikan saat ini sangat wow sekali. Nah, di sini saya juga sangat setuju sekali dengan kata Pak Hasto Kristanto di sini, Sekjen PDIP. Ada apa semua itu ya? Pantaslah di situ akan digulirkannya hak angket karena biar terang dan transparan, yaitu pada proses pemilihan di sini. Ya, kalau gara-gara bansos bisa mengalihkan dukungan ke satu dan yang lainnya, berarti perlu digodok serius. Supaya apa? Supaya tidak terjadi di Pilpres selanjutnya pada 2029, 2034 misalnya. Di situ harus ada regulasi yang jelas untuk mengatur semua ini, biar tidak ada yang dirugikan. Seperti ini video dari Hasto Kristanto. Baru kali ini, apa yang disuarakan dari warga Indonesia di luar negeri berbeda dengan dalam negeri. Maka kami bertemu dengan pakar IT, ini tidak hanya terkait dengan KPU, ada kekuatan besar yang di belakang KPU, yang kemudian menggunakan Sirekap untuk merancang suatu desain melalui quick count yang diintercept. Ini ada bukti-bukti. Quick count itu diintercept tidak hanya untuk Pilpres, tetapi juga untuk Pileg. Pileg itu misalnya exit poll itu pernah menunjukkan bagaimana Gerindra setidak-tidaknya nomor 2. Lalu ada suatu upaya mengintercept quick count untuk pemilu legislatif sehingga akhirnya Partai Gerindra muncul ketiga, dan kemudian PSI dibesar-besarkan sementara partai yang mendukung Pak Ganjar Mahfud dikecil-kecilkan, PDI Perjuangan dikecil-kecilkan, P3 dikecil-kecilkan, bahkan nanti bisa tercatat ini bahwa pemerintahan rejim saat ini akan menghilangkan sejarah Partai Ka'bah. Perindo dikecil-kecilkan, Hanura dikecil-kecilkan, siapa yang mendukung Ganjar Mahfud dikecil-kecilkan. Ya, kalau memang opini saat ini memang seperti ini, ya pantaslah kalau ada gugatan di MK dan juga digulirkannya hak angket, dan semoga saja berjalan dan akhirnya transparan dan jelas bahwa Pilpres kali ini apakah ada hal A, B, C, D dan lain sebagainya, dan semoga saja masyarakat ketika besok ada gugatan di MK dan juga ada hak angket di situ, semoga saja bisa terpuaskan ya dan bisa menerima, karena menurut saya di sini transparansi memang sangat diperlukan. Di sini bahkan juga dikomentari oleh August, baru kali ini apa yang disuarakan kaum terpelajar di luar negeri berbeda dengan hasil di dalam negeri. Semua berkat bansos dan Sirekap yang didesain untuk menggelumbungkan suara paslon 02. Apakah juga seperti ini? Ya, makanya di sini memang diperlukan gugatan di MK dan juga digulirkannya hak angket supaya semuanya transparan dan juga jelas. Nah, dari sini saya juga penasaran kira-kira komentarnya seperti apa ya di sini. Yang bikin kalah total bukan bansos tidak ada pengaruh signifikan. Yang bikin kalah telak 03 itu fans sepak bola Indonesia dan tim 03 yang sangat brutal dalam berkampanye. Luar negeri yang cerdas juga tidak pilih 03. Memang kalau kita lihat hasil di luar negeri, di situ menurut saya ada Pilpres 2 putaran. Ya, walaupun di situ kalau tidak salah dimenangkan oleh suara Pak Prabowo Subianto. Ya, tapi suara Ganjar juga tidak jelek-jelek banget. Suara Anies juga tidak jelek-jelek banget. Artinya di situ ada Pilpres 2 putaran, tapi sangat berbeda sekali di dalam negeri. Nah, di situ memang perlu adanya investigasi. Ada apa semua itu ya? Di sini luar negeri yang katanya bebas bansos, paslon 03 kalah total. Di dalam negeri tidak ada satupun provinsi yang dimenangkan. Paslon 01 masih ada perlawanan, menang di Aceh dan Sumbar, kalah tipis di DKJ. Lah, paslon 03 itu menang di mana? Di hati pendukungnya bukan TPS kan? Ya, memang sangat aneh sekali memang dari sini. Tidak ada satupun dimenangkan oleh pasangan paslon 03. Bahkan juga banyak sekali loh provinsi di Indonesia, ada 38 provinsi. Masa sih cuma ada di Bali aja yang dimenangkan oleh Ganjar Pranowo? Di situ menurut saya juga cukup rumit sekali. Di sini baru kali ini dengan menggunakan KTP tidak boleh memilih presiden, maka saya 90% mahasiswa tidak ikut memilih. Nah, kalau kita lihat dari sini ya, yaitu di sini bahkan ada hasil Pilpres luar negeri di 127 negara. Di sini bahkan kalau kita lihat di sini suara Ganjar Pranowo juga tidak jauh-jauh banget lah kalau dilihat dari pasangan yang lainnya. Menurut saya kalau dilihat dari sini juga Pilpres ada 2 putaran, tetapi sangat berbeda sekali dengan di dalam negeri. Ya, selisihnya tidak jauh-jauh banget lah. Di sini bahkan juga ya hampir beriringan suaranya di sini. Tidak
Jauh-jauh banget. Ya, tetapi apapun itulah, pada besok siapapun terpilih presiden dan wakil presiden, semoga saja bisa merealisasikan semua janji-janji kampanyenya, supaya bisa merealisasikan program-program pada saat kampanye sehingga bisa dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat.